Dan cerdiknya pada pertandingan kali ini Sintayong meletakkan Kanu di belakang 3 gelandang timnas Indonesia, Jauhari, David, Witan, sehingga Kanu bermanfaat untuk Elkan Bagot. Ini luar biasa memang Elkan Bagot nih, karena sebelumnya juga udah kita bahas. Keinget ulang cuba-cuba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan timnas Indonesia menghadapi Makedonia. Pada pertandingan kali ini timnas Indonesia menang dengan skor meyakinkan 4-1. Banyak variasi-variasi taktik yang berbeda dilakukan oleh Sintayong pada pertandingan kali ini, khususnya duet David Maulana dan Kanu itu sendiri. Dan pada pertandingan kali ini juga Jack Brown menunjukkan kemampuannya dan Elkan Bagot sebagai tembok yang kokoh di lini belakang. Dan di video kali ini kita bakal membahas 2 statistik untuk pemain timnas Indonesia, yaitu Jack Brown dan Elkan Bagot. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Di atas kertas, timnas Indonesia menggunakan pola 4-4-2. Kita langsung melihat ketika timnas Indonesia melakukan build up serangan yang sedikit berbeda, yaitu ketika timnas Indonesia membuild up dari posisi Adi Satrio yang menjemput bola ke belakangnya sebagai pemain nomor 6, yaitu posisi Kanu itu sendiri guys. Kanu yang menjemput bola ke belakang, Arhan bakal melebar, Bagas bakal melebar, dan Kanu disokong dan disupport oleh pergerakan David Maulana. Itu juga beberapa kali juga menjemput bola ke belakang. Tetapi di permainan kali ini peran David Maulana di pertandingan-pertandingan sebelumnya diperankan oleh Kanu. Dan ini manfaatnya duet Kanu dan David Maulana lebih banyak menjaga keseimbangan pertahanan timnas Indonesia ketika timnas Indonesia melakukan penyerangan. Ya, pada klip ini menggambarkan ketika timnas Indonesia akan membuild up serangan. Ada beberapa hal yang berbeda dilakukan Sintayong pada pertandingan kali ini, yaitu menggeser David Maulana lebih ke depan, sedangkan peran David Maulana di pertandingan-pertandingan sebelumnya diperankan oleh Kanu, teman-teman. Kanu berperan sebagai pemain nomor 6 menjemput bola ke bawah. Nah, yang kedua, duet David Kanu ini lebih menjaga keseimbangan ketika timnas Indonesia melakukan serangan dan ketika melakukan transisi bertahan. Nah, nanti ada fungsi Kanu yang sangat begitu vital, teman-teman. Kita lihat ya. Masih dalam keadaan build up serangan, Kanu memegang bola menunggu David Maulana untuk turun ke bawah untuk membantu mensirkulasikan dan membuild up penyerangan timnas Indonesia. Selanjutnya teman-teman, ketika timnas Indonesia tanpa memegang bola, dipegang bola tersebut oleh pemain Makedonia, pemain timnas Indonesia di pertandingan sebelum-sebelumnya ketika tanpa memegang bola tetap menggunakan pola 4-4-2 guys. Pada pertandingan ini dirubah, yaitu David Maulana, Jauhari, dan Witan menjadi 3 gelandang di tengah, kemudian Kanu berdiri di belakang Jauhari, David, Witan. Nah, fungsi Kanu ini untuk menjaga lini belakang timnas Indonesia agar tidak langsung berhadapan dengan pemain-pemain timnas Makedonia, dan ini untuk menutup ruang-ruang yang lobong di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau menggunakan 4-4-2 pada pertandingan sebelumnya, ketika timnas Indonesia menyerang dan transisi bertahan, di sini jarak antar lini belakang dan lini tengah timnas Indonesia sering banget menimbulkan jarak space yang lebar untuk lawan. Nah, Kanu digeser ke belakang, David Maulana dan Jauhari, Witan menjadi 3 gelandang, dan Kanu berperan sebagai pen-screening sebelum pemain-pemain timnas lawan berhadapan dengan pemain timnas Indonesia. Dan inilah fungsi duet David Kanu untuk menjaga keseimbangan pertahanan timnas Indonesia, dan good job lagi dan lagi. Di sini teman-teman, ketika timnas Indonesia tanpa memegang bola, sebelumnya timnas Indonesia tanpa kehilangan bola menggunakan 4-4-2. Sekarang timnas Indonesia menggunakan pola 4-1-3-2. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di depan ada Sadam dan Brave, kemudian di tengah ada 3 gelandang, Witan, David Maulana, Jauhari, kemudian di belakang Witan dan David Jauhari ini ada Kanu sebagai pen-screening sebelum pemain-pemain Makedonia menghadapi lini belakang timnas Indonesia.
Nah, di situ posisi Kanu teman-teman, dan ini peran penting Kanu pada pertandingan kali ini teman-teman. Kenapa? Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia jarak antar lininya teman-teman, khusus ketika Timnas Indonesia melakukan serangan dan ketika Timnas Indonesia melakukan transisi ke bertahan, jarak antar lini belakang dan lini tengah lobong, kosong, dan itu udah sering kita analisis teman-teman. Dan cerdiknya pada pertandingan kali ini Sintayong meletakkan Kanu di belakang 3 gelandang Timnas Indonesia, Jauhari, David, Witan, sehingga Kanu bermanfaat untuk menjaga lini belakang Timnas Indonesia agar tidak langsung pemain dari Timnas Makedonia langsung berhadapan dengan bek belakang Timnas Indonesia. Dan di sini kita lihat berhasil Kanu rebut guys. Iya, rebutnya cantik banget. Selanjutnya, tetap dalam keadaan Timnas Makedonia memegang bola guys. Pemain Timnas Indonesia pressingnya perlu kita apresiasi dan itu terperbaikin guys. Nah, contohnya di sini Markovski memegang bola, Fatari menjaga dan langsung mempressure, Sadam juga mempressure Krestevski guys. Nah, jadi ketika pemain dari Makedonia ini lewat dengan pemain Timnas Indonesia yang pertama kali mempressure, Markovski megang bola dan diberi umpan, berhasil diberi umpan ke Todorov misalnya, jarak pemain Timnas Indonesia dengan pemain-pemain dari Makedonia nggak begitu jauh lagi guys, langsung dapat di pressure, diputus oleh pemain Timnas Indonesia. David Maulana langsung bisa mempressure dan putus karena bola tersebut, dan kembali bola tersebut cepat dengan pemain Timnas Indonesia. Pressing-pressing yang dilakukan Timnas Indonesia semakin baik. Contohnya pada klip ini menggambarkan ketika Brave, Fatari, dan Jauhari gagal melakukan dan merebut bola dari pemain Makedonia, Markovski teman-teman. Pemain-pemain dari second line Timnas Indonesia jaraknya dengan pemain-pemain yang gagal melakukan pressing pertama Timnas Indonesia jaraknya sangat dekat teman-teman. Sehingga ketika Markovski melakukan passing ke pemain Makedonia lainnya, langsung pemain dari Timnas Indonesia ada yang melakukan covering dan langsung melakukan pressure dan putuslah bola tersebut, dan bola tersebut kembali ke kaki Timnas Indonesia. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman diumpan Markovski ke Todorov, kemudian Arhan langsung melakukan pressure covering terhadap Todorov. Klip ini menggambarkan hal serupa ketika Timnas Indonesia transisi menyerang ke bertahan, jarak antar pemain Timnas Indonesia dengan pemain-pemain depan, tengah, belakang semakin membaik teman-teman. Di sini Bagas tidak memberikan ruang terhadap Lesivi dan David Maulana juga membantu pergerakan dari Bagas itu sendiri dan terputuslah Makedonia. Nah, ini skema gol pertama. Sebenarnya ini udah kita bahas di klip-klip sebelumnya sebagai bahan evaluasi, yaitu apa? Memanfaatkan kecepatan-kecepatan pemain Timnas Indonesia dengan memberikan umpan long ball yang dimana bola itu diletak di garis belakang pertahanan Timnas lawan. Nah, pada klip ini ditunjukkan oleh Sintayong, Bagas memberikan umpan long ball langsung di belakang garis pertahanan Makedonia dan pemain Indonesia memanfaatkan dengan kecepatan. Kita perhatikan Kostovski, Markovski, Kristevski ketinggalan dengan kecepatan Sadam teman-teman. Yang artinya apa? Long ball yang dilakukan Timnas Indonesia bukan lagi di garis depan pertahanan lawan. Nah, di klip ini ditunjukkan diletaklah ke garis belakang pertahanan Makedonia. Ini udah pernah lo kita bahas ya. Ini bukan bacot ya. Dan golnya ini juga merupakan kombinasi 1-2 yang udah berkali-kali kita jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi nggak usah terlalu dalam kita jelaskan. Kalau mau kalian lihat aja di video sebelumnya. 1-2 sentuhan, Jober. Nah, sedangkan ini lebih ke positioning guys ya, dimana tandukan pertama Jack Brown gagal, kemudian bola tersebut liar, kita lihat. Nah, bola liar didapat Jack Brown dan jeber. Masalah positioning, good job. Nah, kembali teman-teman dari posisi Bagas memberikan umpan ke Jack Brown. Kembali masalah positioning. Ini bukan hoki, ini bukan keberuntungan, tetapi masalah positioning. Simple banget permainan dari Jack Brown.
Nah, kembali guys, peran Bron dan Jauhari menarik pergerakan-pergerakan dari CB Makedonia. Beckham tanpa ada yang memblocking melakukan tendangan jarak jauh. Dan pergerakan-pergerakan Bron, Jauhari dan lini depan timnas Indonesia sangat membantu dalam prosesi gol ini. Kita lihat. Sedangkan gol dari Makedonia, VETA dilanggar oleh Bagas dan ini memang clear penalti guys. Nah, ini merupakan statistik dari Jack Brown. Passing 10, berhasil 8 kali, sentuhan 25, heading 2 kali, berhasil sekali, long ball tidak ada dilakukan, hilang bola 6. Ini seharusnya lebih diperbaikin lagi. Semangat Jack Brown, patut diapresiasi. Duel darat 16 kali, berhasil 7 kali duel darat, tendangan 4, 2 berhasil. Kemudian untuk Elkan Bagot, ini luar biasa memang Elkan Bagot nih, karena sebelumnya juga udah kita bahas. Passing 25 kali, 24 berhasil. Passing akurasi 96%, sentuhan 42 kali, heading 11, 9 kali berhasil, long ball 6 kali dicoba, 3 kali berhasil, hilang bola 2, duel darat 3 kali, 3 kali berhasil, interception 4 kali, 4-nya pun berhasil, blocking 2 kali, 2 kalinya berhasil. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Pertama, khusus untuk Jack Brown terlebih dahulu, kalau misalnya Jack Brown diberi kesempatan terus-menerus, kepercayaan itu bakalan tumbuh. Dan sebaliknya, kalau official team tidak memberikan kepercayaan penuh untuk seorang pemain, bukan hanya Jack Brown ya, sulit bakalan tumbuh kepercayaan dirinya guys. Itu penting banget ya, kepercayaan yang diberikan oleh seorang pelatih. Dan pada pertandingan kali ini, kita perlu mengapresiasi Jack Brown. Tetapi dari statistik, ini bukan bacot. Dari statistik, Jack Brown harus perlu banyak melakukan evaluasi untuk dirinya sendiri. Karena sesuai dengan statistik yang kita bahas tadi, untuk Elkan Bagot, luar biasa. Ini sesuai dengan kita analisis di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Khususnya pertandingan Ipswich Town menghadapi Gillingham. Pada pertandingan kali ini juga, passing akurasinya 96%. Wow. Dan selanjutnya, David dan Kanu merupakan salah satu alternatif untuk Sintayong juga. Kenapa? Dengan duet David dan Kanu, pertahanan timnas Indonesia lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Lebih jarak antar lini belakang dan lini tengah nggak terlalu banyak lagi space-space kosong guys. Dan Kanu berperan sangat vital pada pertandingan dan posisi tersebut. Untuk secara penyerangan, itu udah kita bahas, nggak usah aku ulang-ulangin lagi bagaimana taktik timnas di bawah Sintayong menyerang. Kalian cek aja di video-video sebelumnya. Dan tetap percaya proses, perlahan-lahan semakin terperbaikin timnas Indonesia, dan tetap semangat untuk timnas Indonesia. Khususnya untuk pemain-pemain yang tidak diturunkan, belum diberi kepercayaan, sabar berdoa. Sabar aja, berdoa terus-menerus agar diberi kepercayaan. Sekali lagi, kalau tidak diberi kepercayaan, kalau tidak diberi waktu untuk bermain, gimana mau menunjukkan bahwa saya bisa? Sampai sini aja videonya. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.